Kembali lagi di acara Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Hadir sore hari ini tamu yang super istimewa. Masya Allah, Bude Nesti sudah membersamai kita ya. Dan tadi sempat terpotong sedikit Bude ya. Tentang Kendaripreneur ini ya. Okay. Masya Allah luar biasa bagaimana program-program Kendaripreneur kemudian berusaha untuk membina, tidak hanya membangkitkan, memotivasi supaya menjadi pelaku usaha, tapi juga membina mereka supaya tidak ketinggalan dengan pengusaha-pengusaha yang lain gitu ya. Kemudian saya ingin tahu program-program apa aja sih yang sudah dilakukan atau mungkin akan diagendakan ke depan oleh Kendaripreneur. Oke. Jadi alhamdulillah di Kendaripreneur sudah di tahun 2021 kemarin melakukan kegiatan pelatihan ya. Jadi seperti pelatihan 4Go, yaitu Go Modern, Go Digital, kemudian Go Global gitu ya, dan Go Online. Nah harapannya apa? Dari kegiatan-kegiatan tersebut ya, harapannya UMKM ini bisa ibaratnya bukan naik kelas lagi gitu maksud saya. Jadi naik levelnya ya. Lebih tinggi lah ya naik level. Jadi di saat posisi seperti saat ini, maka seperti Go Modern ya, itu kita menumbuhkan mindsetnya dulu ya. Mindset seorang pengusaha itu seperti apa? Apakah kemudian dia ibaratnya merasa cukup dengan apa yang sekarang, atau dia punya misi atau tidak gitu. Karena apapun gitu ya, kegiatan apapun ya, baik usaha maupun yang organisasi lainnya, ketika kita tidak punya goals, maka kita itu tidak akan nemu gitu cara mengevaluasinya itu seperti apa, karena tidak ada standarnya. Betul. Nah, tetapi kalau kemudian dari mindset ini kita ajarkan goalnya kalian tuh apa gitu. Goalnya teman-teman UMKM ini apa? Kalau ingin menjadi pengusaha besar, saat ini kondisinya seperti apa? Kemudian ketika punya keinginan atau cita-cita yang besar itu, tahapan-tahapannya seperti apa? Dari tahapan-tahapan inilah kemudian mereka harus merencanakan. Jadi usaha itu tidak kemudian mohon maaf lempeng aja gitu ya, kayak udah deh mengalir aja nggak bisa ya, nggak bisa menjadi moto pengusaha biarkan mengalir, itu nggak bisa ya. Enggak, yang ngalir biarlah air. Jadi kita tidak akan bisa maju gitu, tidak bisa mencapai harapan kalau kemudian kita tidak punya cita-cita atau harapan, tidak punya goal ya. Nah, dari goal inilah harapannya para pengusaha. Jadi jangan mengatakan usaha saya masih kecil gitu. Saya sering mengatakan di pelatihan-pelatihan itu ya. Jangan sering mengatakan itu. Betul. Karena itu doa. Iya betul. Iya. Apa yang kita katakan itu doa. Makanya kalau saya sering mengajak gitu kepada mereka, katakan bahwa saya ingin menjadi pengusaha dengan omset sekian, kemudian saya bisa bersedekah atau membantu orang dengan cara ini begitu. Percaya diri aja dulu. Oh iya tentu, bukan hanya percaya diri. Allah itu maha kaya. Saya seorang Muslim, saya harus percaya kepada Tuhan saya gitu. Karena kalau kita nggak percaya sama Allah, kemudian mau percaya sama siapa? Iya. Makanya kita sering mengajak gitu, buatlah goal yang tinggi gitu. Karena bisa jadi dari cita-cita ini dengan doa-doa kita, ikhtiar kita, maka Allah itu akan memberikan jalannya. Tetapi jangan lupa semua itu juga pakai ilmu gitu ya. Betul. Nah, makanya di Kendaripreneur ini kita pelatihannya itu berjenjang ya. Iya. Dari memulai Go Modern, kemudian Go Digital, Go Online, kemudian ke Go Global. Maka harapannya para UMKM ini menemukan caranya. Jadi kalau prinsip kami ketika memberikan bantuan, maka berikan bantuan cangkul. Iya, betul. Kemudian cara mencangkulnya. Bukan kemudian langsung diberikan makanan jadinya. Iya, betul. Akan sangat berbeda bagi para pengusaha itu ketika mereka itu punya sifat tangan di bawah. Tetapi kalau kemudian dia punya cita-cita menjadi orang yang
punya tangan di atas, maka itu akan mengalir gitu lah. Jadi cita-cita besarnya itu akan tertulis gitu, akan terencana. Dari situ kemudian kita akan bisa mengevaluasi. Luar biasa ya, Masya Allah, saya sampai terpukau dan terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Bu Denesti, bahwasanya memang ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, itu nggak boleh kita punya prinsip udah biarkan seperti air mengalir, nggak ada. Kata Bu Den tadi, biarkan air saja mengalir. Karena apa? Karena tentu ketika kita memutuskan menjadi pengusaha, kita harus punya goal, harus punya mimpi, dan harus punya keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat bahwa Allah tuh maha kaya. Mungkin saat ini usaha kita masih start, masih awal, masih kecil, tetapi kita harus mampu bermimpi bahwa suatu saat Allah akan besarkan usaha kita. Ya, kita akan menjadi pengusaha yang sukses. Tapi tentunya jangan lupa, tanda kutip, kita harus belajar. Kita harus mencari ilmunya bagaimana supaya bisnis yang kita geluti sekarang menjadi berkembang dan sukses suatu hari nanti, Masya Allah. Dan tadi dibahas oleh Bude sedikit tentang program-program dari Kendaripreneur dalam rangka pengusaha yang bergabung di Kendaripreneur ini bisa mempunyai ilmu untuk mengembangkan bisnisnya ya, secara bertahap. Disebutkan tadi 4 program pelatihan, go online, go digital, go modern, kemudian go global. Nah ini tentunya Masya Allah ya, berterima kasih sekali kita kepada pemerintah Kota Kendari khususnya yang sudah mensupport para pelaku usaha yang ada di Kota Kendari untuk mendapatkan ilmu. 4 hal ini, Masya Allah, tentu ini ilmu yang sangat mahal, tapi dengan support dari pemerintah Kota Kendari kemudian kita bisa mendapatkan ilmu itu dengan harapan kita mampu mengamalkan dalam kita menjalankan usaha kita, dan tentunya insya Allah harapannya bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Baik, pertanyaan saya lagi Bude, beranjak ke amanah Bude yang berikutnya. Genpro, Masya Allah ya. Kemudian Kendaripreneur, luar biasa. Kalau tidak salah, seberapa mentor yang sudah dihasilkan alumni-alumni Kendaripreneur ini dalam 1 tahun? Nah, coba itu Bu tadi tahapannya disinggung sedikit ya. Jadi begitu teman-teman mendapatkan materi tentang mindset, kemudian go online, go digital dan sebagainya, maka tahapannya mereka yang memang usahanya itu sudah cukup running gitu ya. Kita sudah harapkan, scale up lah ya. Ya tentu. Kita harapkan mereka itu juga mau menjadi seorang mentor. Seorang mentor, ya, seorang guru, pembimbing, benar. Begitu ya. Jadi dari sini maka programnya kami Kendaripreneur adalah BIMTEK ya. Jadi dari BIMTEK ini alhamdulillah kemarin sudah menelurkan ya lulusan yang tahun 2021 seratusan mentor gitu ya, mentor bersertifikasi BNSP. Bersertifikasi BNSP, Masya Allah. Ini nggak kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng. Ini mentor bersertifikat BNSP legal dari pemerintah ya, Masya Allah. Jadi sertifikasi BNSP itu memang sertifikat untuk pendamping dan konsultan. Jadi mereka harapannya satu mentor itu kita harapkan untuk mendampingi 10 UMKM di sekitarnya, gitu, atau orang-orang terdekatnya. Nah, ini ada ilmu-ilmunya yang sudah diajarkan. Iya, betul, gitu. Kemudian di tahun 2022 ini kita juga sudah menyelesaikan BIMTEK mentor itu sekitar 100 orang. Berarti sudah 200 dong. Berarti sudah 200 mentor yang dihasilkan ya dari Kendaripreneur. Benar. Ya, memang dari perjalanannya itu luar biasa gitu. Luar biasa perjuangannya ya. Namanya aja kita belajar gitu ya. Pada akhirnya adalah kemudian yang merasa, waduh ini berat sekali. Tidak mampu, kenapa harus berat. pakai ujian gitu kan. Karena ya. namanya bersertifikasi ini ya memang harus ada ujiannya. Ya, artinya ada syarat ya yang harus dipenuhi, kualifikasi yang khusus gitu. Benar. Jadi, tapi ingat ya, dari apa yang kita capai atau yang dilalui oleh para mentor itu sebenarnya itu juga ilmunya itu sangat bermanfaat bagi mereka ketika mereka itu menerapkan di usahanya sendiri. Betul. Gitu. Jadi kita tidak berpikir kenapa saya harus susah-susah menjadi mentor gitu. Di situ kalau saya ya hadir di setiap beberapa komunitas itu
memang cita-cita saya itu juga seperti itu. Ketika saya ingin memberikan ilmu saya kepada orang lain, otomatis saya juga harus banyak belajar dari orang lain. Demikian juga saya banyak belajar dari ilmu itu gitu, yang sudah saya dapatkan dari pelatihan. Nah, demikian juga yang kita harapkan kepada para mentor. Ketika dia mendampingi para UMKM lainnya, bisa jadi gitu ya. Yang ditemukan itu justru ada 1-2 UMKM itu justru ada ilmunya yang bisa kita serap juga gitu. Betul. Namanya ilmu usaha ini tidak paten ya. Tidak harus hanya di sekolah khusus ya, melalui pengalaman benar. kita memberikan pendampingan kepada menti-menti kita istilahnya ya, tentu akan dapat ilmu-ilmu lagi gitu. Karena memang pengalaman orang itu adalah guru terbaik. Pengalaman orang adalah guru terbaik. Pengalaman adalah guru terbaik. Iya. Betul. Jadi dari situlah pada akhirnya itu kita jangan berpikir kenapa saya harus memberi. Ingat ya, ketika kita memberi sebenarnya itu kita akan mendapatkan jauh lebih banyak. Betul. Saya rasakan sekali betul. Jadi seperti yang saya alamin ya, dulu saya tuh nggak ngerti nih tentang apa ada usaha kuliner saya ya selain di properti. Ya seperti itu, karena gara-garanya saya suka melihat gitu kan, suka bertanya kepada orang yang harapannya di situ sebenarnya saya mau melakukan pendampingan, tapi di situ ternyata saya ada ide gitu. Iya, betul. Ada ide yang muncul dari ketika saya itu mendampingi kepada orang lain. Nah, Masya Allah gitu. Nah, ini kan juga sebuah peluang ya. Makanya bagi seorang pengusaha itu jangan introvert ya. Artinya jangan kemudian menutup diri. Bahwa dengan kita sendiri kita itu akan bisa mencapai sebuah kebesaran. Tidak. Justru kita itu semakin keluar dengan memberi gitu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada orang lain, kemudian kita banyak silaturahmi kepada orang lain. Pada akhirnya kita itu justru mendapatkan pelajaran yang banyak dari orang lain. Gitu. Demikian juga justru bisa jadi ketika kita itu bertemu dengan orang, membuka diri, bergaul dengan orang, disitulah sebenarnya market kita. Masya Allah, itu udah peluang pasar kita, pasar kita ya. Iya. Luar biasa. Baik, luar biasa tadi disampaikan oleh Bu Denesti bahwa pengalaman itu adalah yang paling berharga ya. Guru yang paling berharga, karena sebagai seorang pengusaha tentunya kita harus pintar membaca peluang ya, dan itu bisa kita dapatkan di mana saja. Benar. Bisa juga kita dapatkan melalui pengalaman kita ya. Nanti kita akan berbicara tentang bidang-bidang bisnis apa aja sih yang digeluti oleh Bu Denesti. Tadi sempat disinggung bahwa beliau itu juga seorang pengusaha kuliner selain sebagai seorang pengusaha properti, dan disampaikan bahwa idenya untuk menjadi atau menggeluti usaha kuliner itu berawal dari jajan dulu gitu ya. Jajan dulu, kemudian membaca peluang pasar, kemudian akhirnya terjun menjadi seorang pengusaha kuliner juga. Luar biasa memang beliau ini ya. Tentunya banyak hal yang nanti akan kita obrolkan lebih lanjut bersama Bu Denesti tentang kiprahnya, tidak hanya sebagai ketua atau pemimpin dari organisasi-organisasi yang diberikan amanah kepada beliau, tetapi kita akan berbicara kiprah beliau sendiri sebagai seorang pengusaha ya. Setelah jeda berikut kita akan kembali lagi di acara Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV.